Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai rawan gocekan dari media. Jadi ini semacam kita saling mengingatkan teman-teman, terutama karena kita sudah melewati masa-masa yang begitu suram di Bitcoin 2022 yang tumbang sekali, underwater kita di sana. Kemudian begitu ada perubahan harga ataupun masuk kita ke menjelang halving ini, itu akan banyak permainan-permainan maut yang dikeluarkan oleh media ini, dan di situ kita mesti waspada dan hati-hati dalam memfilter beritanya. Seperti itu teman-teman. Jadi gocekan-gocekan maut inilah yang perlu kita waspadai di sini. Dan kemudian kita berbicara juga mengenai altcoin, salah satu altcoins yang masih belum banyak dibicarakan. Dan saya yakin sahabat Black Cuan sudah tahu mengenai potensi dari altcoins tersebut, dan itu dikemukakan oleh Anthony Scaramucci yang mengatakan bahwa ini akan berlipat-lipat ke depannya. Baik teman-teman, yang pertama di sini saya ingin menampilkan mengenai keseluruhan market kita pada saat ini. Bitcoin akhirnya setelah sempat terjadi tumbang di bawah 34.000 gara-gara ada media yang saya katakan tadi mengenai gocekan-gocekan media tadi itu teman-teman. Ketika saya merecord video kali ini, Bitcoin sudah di 34.000 lagi teman-teman. Dan untuk altcoins ini ada Ethereum yang $1.789, luar biasa teman-teman. Hari Selasa kemarin itu luar biasa untuk performa semua altcoins. Gara-gara digerek si Bitcoinnya sampai 35.000. Dan memang teman-teman, $4.000 ini terjadi hanya dalam waktu 4 jam. Luar biasa. Kita kaget melihat pergerakannya itu di Bitcoin kemarin itu. Sampai dia ke 35 gara-gara antisipasi si BlackRock ini. Dan perkembangan terbarunya adalah Bitcoin ini sekarang ini teman-teman, itu sudah close dia, merapat dia untuk melampaui ini si Buffett Berkshire Hathaway. Dan yang sudah diambil alih oleh si Bitcoin ini secara market cap itu adalah ini Tesla teman-teman. Jadi selangkah lagi Red Poison itu julukan bagi Bitcoin yang dinyatakan oleh Warren Buffett. Selangkah lagi Bitcoin akan mengambil alih posisi dari Berkshire Hathaway di sini teman-teman. Sementara untuk Tesla di sini sudah dilampaui oleh si Bitcoin dengan peringkat 11 dia sekarang. Tesla di peringkat 12 di sini teman-teman. Jadi saya membayangkan apabila nanti market cap dari si Bitcoin ini itu bisa jadi $1 triliun, itu kemungkinan besar kita sudah berada di 3 kali lipat dari harga yang sekarang ini teman-teman untuk si Bitcoinnya. Itu ekspektasi saya. Karena untuk berada di 10 besar ini dan bertahan di 10 besar ini, minimal dia ini punya 1 triliun lebih untuk market cap secara total si Bitcoinnya sendiri, teman-teman. Kemudian secara pergerakan di sini, teman-teman, meskipun terjadi koreksi, ini saya ambil dari Reg Capital di sini. Apabila teman-teman melihat ini, saya sudah sering memposting mengenai berita ini ataupun mengenai analisa ini. Ini tampaknya terlalu textbook teman-teman. Terlalu textbook menurut saya apa yang terjadi kepada Bitcoin ini dari bear marketnya. Dan ini untuk Bitcoin yang 1 bulan di sini teman-teman. Untuk pergerakan kita sempat berada di 35.000 dan meskipun terkoreksi sampai ke 34.000 sekarang ini teman-teman. Good signs for Bitcoin dan pertanda untuk kedepannya ini. Confidence di market Bitcoin ini semakin besar teman-teman. Apalagi kita sudah menjelang ke halving nanti di April 2024 tersebut teman-teman. Dan saya masih ingat dikatakan oleh Pak Oscar Darmawan dari Indodax ya. Ketika di acara Timothy waktu itu di podcastnya mereka. Dia katakan 2024 itu melewati ATH si Bitcoin ini. Sedangkan secara faktual kejadian kemarin itu teman-teman. Ini dari Ren Lunar. Ini pump harganya ini luar biasa teman-teman. Ini dengan chart yang 1 jam di sini, time frame 1 jam, harganya nge-pump sampai ke 35.000-35.000-an dolar. Dan apa yang terjadi di bawah ini adalah leverage ini collapse teman-teman, luar biasa besar di sini terjadi collapse. Dan setelah ini terjadi koreksi nih di Bitcoin teman-teman. Salah satu penyebabnya adalah 3% drop ini gara-gara BlackRock ETF pulled from DTCC website. Jadi dia ini dihilangkan dari website tersebut teman-teman. Jadi orang-orang ini beramai-ramai mereka pergi ke DTCC website ini untuk melihat benar nggak ini dihilangkan lagi nih si BTC ETF-nya si BlackRock di sana. Dan ternyata apa yang terjadi adalah masih dari Ren Lunar di sini teman-teman. Saking banyaknya orang yang penasaran, ini sampai websitenya begini nih. Handshake failed di sini teman-teman, luar biasa.
Saking orang penasaran dan ini memenuhi jaringannya mereka ini. Oke, teman-teman, dan berita baiknya adalah BlackRock iShares Bitcoin Trust ini telah relisted lagi di DTCC tersebut. Kayaknya Gary Gensler ini dapat panggilan, teman-teman. Siapa yang menelpon Gary Gensler ini? Jadi untuk di delistnya sebentar itu, teman-teman, telah menggocek harga, membuat harga ini sempat tumbang bahkan sampai ke 33.000, teman-teman. Di situ saya katakan, disinilah saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi sebenarnya di sini, teman-teman, bahwa memang gocekan-gocekan seperti ini akan dikeluarkan oleh media-media ini ya untuk mendapatkan gains kepada mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri. Dan ada juga yang melihat kejadian ini sebagai hal yang wajar karena kalau Bitcoin-nya naik terus itu justru malah tidak wajar di situ, teman-teman. Dan koreksi minor seperti itu terjadi di Bitcoin itu sudah biasa, teman-teman ya. Kemudian untuk pertanda mengenai awal rally ini yang sangat bagus, teman-teman, seperti saya kemukakan di beberapa video juga sebelumnya, bahwa ketika stablecoin ini sudah mulai ada confidence dia, mulai volumenya ini besar, teman-teman, itu sudah menjadi semacam pertanda bahwa Bitcoin ini sudah berada di tahap awal rally atau sudah sedang dalam posisi rally, tinggal dia tarik gas saja, seperti itu, teman-teman. Dan Tether ini pasokannya ini 84 miliar dolar, teman-teman. Kalau tahun 2022 kemarin itu, Tether ini sempat tumbang, turun dia itu bahkan sampai ke level 66 billion dolar, teman-teman. Kemudian sekarang ini dia sudah naik ini lagi nih, bahkan di atas 80 billion dolar untuk market cap-nya dia di sini, teman-teman. Apa yang dapat kita ekspektasikan dari kejadian ini adalah bahwa ini sudah dalam persiapan ini, stablecoin sudah banyak di sini, teman-teman. Seperti itu saya menggambarkan kejadian ini, teman-teman. Apabila teman-teman punya pendapat lain mengenai hal ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar, teman-teman. Dan masih tentang Tether, di sini saya berbicara bahwa persaingan di dalam stablecoin juga ini ketat juga, teman-teman. Kalau kita membaca media-media ini, ada Binance USD dan USDC sedang bermasalah karena dia diincar terus ini, teman-teman. Itu memunculkan pertanyaan juga di saya. Lantas siapa yang backup sebenarnya si Tether di sini kan? Kok dia enak-enak saja gitu. Akan tetapi saya tidak mengajak teman-teman berkonspirasi mengenai backup ataupun bos-bos di belakangnya Tether. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa stablecoin ini sudah mulai masuk lagi ke dalam pasar ini dan itu pertanda positif mengenai bull run yang akan datang. Sementara fakta untuk si Tether-nya sendiri, dia ini sudah menjelang 70% dominasinya dia di dalam stablecoin, teman-teman. Kemudian bagian terakhir di sini saya ingin berbicara mengenai crypto bull Scaramucci atau Anthony Scaramucci yang menyatakan bahwa 3 kali lipat dari Bitcoin ini sudah mendekati masanya, teman-teman. Dan Ethereum serta Algorand itu merupakan jagoannya dia selain dari Bitcoin tersebut, teman-teman. Jadi si Anthony Scaramucci ini yang merupakan Skybridge Capital founder ini, teman-teman, mengklaim bahwa dalam 12 bulan ke depan, sebelum 12 bulan ke depan, Bitcoin sudah berada di atas 100.000 dolar per satu koin, teman-teman. Kemudian confidence-nya dia ditambah lagi untuk altcoins nomor 2 di market ini, teman-teman, adalah Ethereum. Dikatakan bahwa Ethereum ini akan gampang sekali menjadi 4.500 dolar, teman-teman, apabila itu terjadi di Bitcoin. Sementara untuk satu altcoins di sini yang menjadi bagian dari judul video saya kali ini adalah Algorand, teman-teman. Algorand ini menurut Scaramucci dalam hal ini, teman-teman, akan mencapai 0,3 dolar per tokens di dalam short terms ke depan ini apabila pergerakan harga Bitcoin ataupun Ethereum itu bagus, teman-teman. Sedangkan untuk menuju 1 dolarnya, dia sangat bullish, katanya Anthony Scaramucci di sini. Bahkan akan sangat gampang sekali mencapai ke 5 dolar, teman-teman, untuk harga si Algorand di sini. Dia percaya bahwa perkembangan ataupun teknologi yang ada di dalam Algorand project tersebut sangat-sangat besar potensinya di masa depan menurut Anthony Scaramucci. Dan dengan posisi Algorand sekarang ini, teman-teman, dengan time frame yang 1 minggu di sini, teman-teman, untuk harga Algorand di sini benar-benar sudah di dasar dan inilah area-area kapitulasi untuk si Algorand ini. Apabila teman-teman sudah ada yang membeli Algorand di bawah sini, semoga hal itu dilakukan oleh kalian, sahabat Black Cuan, berdasarkan riset yang telah kalian lakukan terhadap si Algorand di sini. Di sini saya hanya menyampaikan beritanya dari pandangan-pandangan
investor-investor ataupun analis-analis teman-teman sebagai referensi kita. Jadi saya tidak ada sama sekali di sini menjadi financial advisor kalian ataupun mempom-pom harga dari YouTube ini teman-teman. Murni ini sebagai discussion untuk menemani long term investment kita di sini, dan saya sebagai plankton di sini teman-teman menggunakan channel YouTube ini untuk sharing ataupun mendapatkan insight dari teman-teman yang saya baca dari kolom komentar juga seperti itu teman-teman. Baik, apabila kalian suka dengan konten Black Cuan ini, silakan ditekan tombol like-nya, dan apabila kalian tidak suka, tekan juga tombol dislike-nya teman-teman. Tidak apa-apa, ataupun men-skip video dari Black Cuan ini untuk menghemat waktu kalian dalam riset kalian teman-teman. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.